Nah, satu metode lagi yang sebenarnya sih secara tidak langsung tadi kalian sudah belajar ya, waktu kita ngomongin kolimasi itu adalah sifat data resiprokal atau bahasa Inggrisnya tuh reciprocal leveling gitu. Intinya adalah apa? Intinya kita satu hal yang kita pengen hindari itu ya kesalahan alamnya gitu ya. Jadi kelangsungan bumi dan juga kalau misalnya di atmosfer ada kesalahan, ada refraksi gitu ya. Kalau katakan mau nggak mau kalian mesti ngukur siang-siang, misalnya ngejar target gitu ya. Nah, ada satu metode yang kalian bisa lakukan, yaitu, alat ditempatkan di luar antara 2 rambu gitu ya. Jadi di luar antara, jadi nggak di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kedudukan pertama itu kalian deket sama salah satu rambu, misalnya deket si rambu yang, muka gitu ya, atau rambu yang belakangnya deh, belakangnya dulu. Lalu posisi kedua alatnya kamu pindahkan ke, rambu yang jauh gitu. Jadi kalau misalnya rambunya kayak gini, kedudukan pertama itu di sini ya, lalu kedudukan kedua adalah kamu yang pindah, rambunya diem aja. Nah, kamunya pindah ke sini. Jadi ini baca ke sana dan ke sini, lalu ini dia akan baca ke sana dan ke sini. Tapi sama, ininya tetap dianggap sebagai belakang gitu ya, dan ini tetap dianggap sebagai muka gitu. Nah, jadi, gimana caranya, untuk menghindari refraksi, lagi-lagi misalnya beda panas ya, pokoknya secepat mungkin Anda langsung pindah kayak gitu. Nah, diharapkan sih ya lagi-lagi jaraknya sama gitu ya, karena, biar kolimasinya itu, dianggap sama gitu, biar kolimasinya itu gampang dihitungnya. Jadi kayak tadi gitu ya, kalau misalnya ini ke sini jaraknya sama, jadi intinya ini ke sini jaraknya juga harus sama. Jadi gampangnya ini alat Anda, lalu ada 2 rambu ukur ya, kayak tadi kan sebenarnya. Jadi kamu ukur ke sini, dianggap Anda itu tidak ada si kolimasi, jadi itu adalah A1 saja gitu ya, itu adalah bacaan belakangmu, lalu bacaan mukamu adalah si B1 nih ya, tapi dikurangin kolimasi gitu. Kolimasinya ini kan lagi-lagi kita tidak ketahui. Lalu yang kedua, kalian pindah ke sini, sama, bacaan dulu A2 ya, tapi kali ini A2 nih yang punya, kesalahan kolimasi gitu, kesalahan garis bidik. Entah kenapa seperti itu, karena kesalahan garis bidiknya bisa ke atas atau bisa ke bawah gitu ya. Jadi ada 2 garis bidik di sini gitu ya. Itu bukan 2 tapi bisa kesalahannya kita nggak tahu juga dia itu miringnya ke atas atau miring ke bawah. Nah, ini justru A-nya itu adalah A dikurangin sama si kolimasi yang kita tidak ketahui. Sementara B-nya itu tidak, dianggapnya nggak ada kesalahan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kan ujung-ujungnya kita dapat, delta HAB. Nah, 2 kali delta HAB itu adalah ya delta, HAB yang pertama, itu si ini ya, lalu si delta HAB yang kedua gitu ya, jadi ini ke sini, ini ke sana gitu kan. Jadi delta HB itu apa? Ya adalah ini sebenarnya. Jadi si kolimasinya sudah tidak ada di sini, si E-nya udah nggak ada kan, tinggal apa, tinggal dibagi 2. Jadi konsepnya kalian ngukur bacaan lagi-lagi seajaib itu gitu ya ini. Jadi intinya sih kayak, udah lagi-lagi bacaan muka bacaan belakang kurang bacaan muka yaitu A1 kurang B1, lalu yang kedua bacaan belakang kurang bacaan muka lagi gitu. Udah tinggal kalian bagi 2 selesai gitu ya. Nah sekarang Anda sudah tahu semua konsepnya, akan ada sedikit kuis gitu ya. Kuisnya itu ada 3. Jadi yang pertama ini adalah kalian ngukur, jadi A itu kita ketahui tingginya berapa, B itu kita juga ketahui tingginya berapa. Yang tidak kita ketahui adalah 1 dan 2. Kalian udah ngukur beda tingginya berapa masing-masing ya, dan ada jaraknya juga, misalnya kalian bisa buat ya data tambahan gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah ketinggian di titik 1 dan 2. Gampang ya kayaknya ya, kayak anak TK gitu, cuman coba dikerjakan, nanti kita akan diskusi. Nah, yang kedua adalah jalur yang tertutup. Jadi kalian mulai dari A dan berakhir di A. Jadi A-nya itu Anda sudah ketahui. Lagi-lagi 1, 2, dan 3 Anda tidak ketahui, jadi ada 3 titik di sini ya. Kalau tadi kan ada 2 diketahui, 2 tidak. Sekarang 1 diketahui, 3 tidak. Kalian sudah dapat lagi beda tingginya masing-masing ya. Jadi di sini ada yang minus, ada yang, plus gitu ya, jangan salah. Tentukan
tinggi-tinggi si 1, 2, dan 3 itu berapa. Nanti kita akan kembali. Oke? Saya akan bikin menti lah kira-kira nanti untuk kuisnya. Nah, yang ketiga, nah sekarang entah kenapa pokoknya kalian tuh nggak bisa melakukan pengukuran yang seperti itu gitu ya. Pengukuran yang deket-deket yang di antara tengah-tengah gitu kan. Mau nggak mau kalian tuh harus ngukur di luar gitu. Atau mungkin lebih gampang kayak gitu. Nah, kira-kira sekarang ini anggap si B ini tidak diketahui ya. Jadi walaupun dia ini kayak kelihatannya BM, tapi kita akan membuat benchmark di situ. Jadi dia sebenarnya tidak diketahui, tapi kita pengen dokumentasikan gitu ya. Kita pengen bikin benchmark baru di situ berdasarkan tinggi dari benchmark si A. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalian ngukur si A 1, 2, 3, 4 ke B. Kira-kira kayak gitu. Konsepnya seperti apa? Dan coba dijelaskan. Nah, ini kita nggak tahu, saya nggak tahu ya ada waktu atau nggak buat ngebahas, tapi kalian coba pikirkan. Tapi yang jelas yang saya minta banget begitu kita selesai dari kelas ini, kalian tolong jawab 1 sama 2. Oke. Nah, nanti akan ada satu segmen lagi setelah ini, itu segmennya Anda lihat nanti aja sendiri-sendiri ya, jadi nggak usah pagi ini.